Jelang kedatangan kloter pertama gelombang 2, jemaah calon haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja bandara mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pertemuan ini penting demi mempermudah jalur kedatangan jemaah calon haji asal tanah air. Untuk jemaah, kesiapan jemaah, kami meminta jemaah untuk sudah berikhram sejak dari tanah air, sehingga kami tekankan kepada seluruh PBI embarkasi agar menyampaikan kepada jemaah haji untuk berikhram sejak dari Indonesia. Kenapa mereka harus berikhram dari Indonesia? Karena seluruh layanan yang ada di Bandara Arab Saudi saat ini menggunakan layanan yang harus cepat sampai ke kota tujuan. Kalau di Jeddah harus segera sampai ke Mekah, meskipun bukan melalui jalur fast track, sehingga memang sudah tidak ada lagi waktu yang tersedia bagi jamaah untuk berikhram di Bandara Jeddah seperti zaman dulu. Jemaah calon haji gelombang 2 diimbau sudah menggunakan ihram sejak embarkasi agar jemaah cepat sampai kota tujuan setibanya di Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin diutus Presiden Prabowo untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan Minggu besok. Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan hari Minggu 18 Mei 2025. Caimin berangkat ke Vatikan pada Jumat malam melalui gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Menurut Caimin, kehadirannya di Vatikan mewakili Presiden Prabowo sekaligus membawa misi membangun perdamaian dunia bersama Vatikan. Saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau dan mewakili kita semua untuk memberikan penghormatan, ucapan selamat, dan menyaksikan pelantikan Bapak Sri Paus Leo yang ke-14 dengan satu misi semangat membangun persaudaraan, kebersamaan antara dua negara, Indonesia dengan Vatikan. Di sisi yang lain, kita dipesankan untuk terus merajut kebersamaan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pelantikan Paus Leo ke-14 akan digelar di lapangan Santo Petrus Vatikan pada Minggu 18 Mei sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Nurman, iNews melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang telah sold out. Namun jangan khawatir, PSSI memastikan masih tersedia tiket 20% lagi yang akan dijual Senin mendatang. PSSI memastikan tiket laga Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina 5 Juni mendatang masih tersedia. Tahap pertama pada Kamis kemarin, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion GBK. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Exco Arya Sinulinga menyebut tiket masih tersedia 20% dan akan dijual pada hari Senin mendatang. Penjualan tiket tersisa akan kembali digelar secara online. Pastikan Anda yang akan membeli telah terdaftar di Garuda ID. Pemirsa, jelang laga krusial kontra Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai 26 Mei mendatang. Di antaranya ada Marcelino, Asnawi, dan juga Elkan Bagot. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aulia Wardani pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pemusatan latihan akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan untuk memberikan suasana yang kondusif dan memanfaatkan momen liburan para pemain setelah kompetisi berakhir. Hal ini diharapkan dapat membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menghadapi pertandingan krusial. Beberapa pemain telah tiba di Bali sebelum pemusatan latihan resmi dimulai, antara lain Marcelino Ferdinand. Gelandang muda ini telah berada di Bali dan telah menjalani latihan mandiri. Sementara Asnawi Mangku Alam, bek kanan yang bermain di Thailand ini juga telah tiba di Bali dan bergabung dalam sesi latihan mandiri bersama Marcelino. Kemudian Ronaldo Kuate, pemain yang berkarir di Liga 2 Thailand ini turut hadir di Bali meskipun belum dipastikan masuk dalam skuad final. Kemudian Elkan Bagot, bek tengah ini terlihat berada di Bali bersama keluarganya, memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke skuad Garuda. Terakhir, Ivar Jenner, gelandang yang bermain di FC Utrecht Junior ini dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan diperkirakan akan segera bergabung dengan tim. Sedangkan tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzat telah tiba di Indonesia pada Kamis 15 Mei 2025. Mereka akan memimpin sesi latihan selama pemusatan latihan di Bali. Tim Liputan Anyus melaporkan.